Bekerja tidak selalu di kantor, tak pula selalu di ruangan berpendingin udara. Bagi petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tempat kerja mereka bisa di mana saja, mulai dari teras rumah warga, saung, rumah sakit, bahkan di tengah kebun. Semua itu dilakukan demi memastikan setiap warga, tanpa kecuali, memiliki kartu tanda penduduk elektronik sebagai identitas resmi negara. Kegiatan jemput bola perekaman EKTP ini bukan hal baru bagi Disdukcapil Ciamis. Namun, di balik layar, banyak kisah menarik dan penuh tantangan, terutama ketika menyasar warga dengan disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa. Kepala Disdukcapil Ciamis, Yayan Muhammad Supian, menuturkan bahwa perekaman EKTP bagi penyandang disabilitas mental memerlukan pendekatan khusus dan kesabaran ekstra. Ia menjelaskan bahwa petugas tidak bisa langsung memotret atau merekam sidik jari begitu saja, tetapi harus melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk menenangkan mereka agar tidak merasa takut. Hal ini disampaikan Yayan usai melakukan perekaman EKTP di Dusun Kandang Gajah, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025. Dalam beberapa kasus, warga ODGJ menolak disentuh atau didekati karena trauma dan ketidaknyamanan terhadap peralatan elektronik. Namun, dengan bantuan keluarga dan perangkat desa, petugas perlahan berhasil melakukan perekaman. Yayan mengatakan bahwa mereka harus peka terhadap situasi. Kadang perlu waktu lama hanya untuk membuat warga mau melihat kamera, atau bahkan sampai harus sambil berjalan jika warganya tidak mau diam. Peralatan yang digunakan di Disdukcapil sebenarnya cukup sederhana, yakni sebuah laptop, kamera DSLR, kain warna merah, dan alat perekaman biometrik untuk sidik jari, wajah, dan iris mata. Tak jarang mereka harus menyiapkan sumber listrik seadanya menggunakan genset kecil atau sambungan kabel dari rumah warga jika perekaman dilakukan saat malam hari. Yayan mengungkapkan bahwa petugas bahkan pernah melakukan perekaman EKTP di tengah kebun karena warga yang bersangkutan adalah ODGJ yang tidak bisa diam. Menurutnya, fleksibilitas lokasi menjadi kunci agar seluruh warga bisa terlayani, apapun kondisi mereka. Yayan mengakui bahwa tugas di lapangan seringkali tidak mudah, terutama saat menghadapi warga disabilitas mental yang tidak stabil, tetapi semangat petugas tak pernah surut. Mereka percaya bahwa setiap warga berhak diakui negara melalui identitas yang sah. Yayan menegaskan bahwa KTP bukan hanya kartu, melainkan pengakuan bahwa seseorang diakui sebagai warga negara, dan itu harus dimiliki semua orang, termasuk mereka yang hidup dengan keterbatasan apapun. Program jemput bola ini bukan sekadar tugas administratif, tetapi juga wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Seperti hari itu, di Desa Dewasari saja sedikitnya ada 6 warga rentan, termasuk lansia dan disabilitas mental, yang melakukan perekaman EKTP. Tempatnya pun sederhana, bahkan di lokasi tempat anak disabilitas mental sedang bermain atau di tempat umum. Melalui pendekatan humanis dan kerja penuh empati, petugas Disdukcapil Ciamis membuktikan bahwa pelayanan publik bisa dilakukan di mana saja, selama dilakukan dengan hati. Yayan menutup dengan menyatakan bahwa mereka tidak ingin ada satupun warga tertinggal. Ia menekankan bahwa jika harus datang ke kebun atau rumah sakit, mereka akan datang, karena pelayanan harus menjangkau semua. Sementara itu, Kepala Dusun Kandang Gajah, Nandang, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian Disdukcapil Ciamis yang turun langsung memberikan layanan bagi warganya. Nandang sangat berterima kasih karena di dusun mereka ada beberapa warga dengan kondisi ODGJ dan jompo, dan dengan adanya jemput bola ini, mereka akhirnya bisa memiliki KTP. Nandang berharap perekaman ini menjadi jalan bagi warganya untuk bisa mendapatkan berbagai bantuan sosial dari pemerintah, dan setelah memiliki KTP, mereka bisa masuk dalam data penerima bansos dan benar-benar merasakan manfaatnya. Wati, salah satu orang tua penyandang disabilitas mental, merasa terbantu dengan adanya program jemput bola yang dilakukan oleh Disdukcapil. Ia bersyukur sekarang anaknya bisa memiliki KTP untuk pertama kalinya setelah usianya 25 tahun. Ia mengatakan bahwa ia sudah tua, dan jika terjadi apa-apa, anaknya sudah ada KTP sehingga bisa diperhatikan oleh pemerintah. Baru beres perekaman masyarakat, kita jemput bola KTP bagi warga yang disabilitas mental. Sudah hampir 5 orang di sini, termasuk yang lansia dan juga yang kondisinya fisiknya seperti gitu lah. Ya, kita 6 orang ya, total sudah 6 orang hari ini di sini.
kita lagi berupaya bagaimana warga-warga ini mereka tidak punya KTP sehingga tidak bisa dapat bantuan sosial. Nah itu yang makanya kita hadir di sini untuk memberikan pelayanan prima, pelayanan yang terbaik langsung ke rumah-rumah warga. Mungkin gitu. Jadi ini jemput bola Pak ya? Mohon jemput bola. Dan Pak, untuk kendala apa yang dilakukan oleh teman-teman di Dukcapil ini di saat melakukan perekaman Iya. di lapangan? Ya dengan kondisi fisiknya masyarakat yang seperti itu, kendalanya itu apabila mengarahkan mereka untuk apabila difoto terus ataupun di sidik atau di biometrik itu susah, itu kesulitan mereka untuk diatur. Jadi dari pihak keluarga yang ikut membantu sehingga bisa lancar lah dalam pelaksanaannya. Untuk tahun ini Pak, untuk target sendiri Pak perekaman? Ya target perekaman kita mengharapkan bisa tercapai 100% sesuai dengan target yang diberikan dari Kementerian Dalam Negeri. Dan memang di Ciamis ini masih banyak warga yang belum melakukan perekaman, sehingga data-data mereka ataupun untuk mendapatkan bantuan-bantuan sosial itu terkendala karena tidak memiliki KTP. Sehingga kita terus berusaha supaya masyarakat itu bisa memiliki atau KTP-nya seperti itu. Himbauan kepada masyarakat Pak terkait yang belum mempunyai KTP. Ya, himbauan kepada masyarakat kami mohon supaya mempunyai kesadaran dalam pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Datanglah ke kecamatan ataupun ke dinas, dan apabila yang kondisinya sakit ataupun lansia dan juga disabilitas bisa menghubungi kami dari siapapun juga. Misalnya dari kelompok masyarakat mana membuat surat kepada kami pemberitahuan ada warga yang harus dijemput bola, kami akan hadir, insya Allah akan hadir kepada masyarakat tersebut. Gitu. Harapannya dari kegiatan jemput bola ini Pak? Harapannya mudah-mudahan masyarakat yang kita sudah bantu memiliki dokumen kependudukan ini, mereka juga bisa mendapatkan fasilitas bantuan dari yang memang bisa masuk kepada mereka.